Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Guru Nugraha di Matematika Channel. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Mari kita lihat. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Menurut Kemendikbud. Dan yang kedua adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Itu menurut Yaniawati tahun 2020. Asesmen nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua adalah survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik atau siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Tujuan dari AKM adalah untuk mengukur literasi, membaca, dan numerasi. Lebih jelasnya bahas sebagai berikut. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang kedua adalah numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah. Terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Survei karakter tersebut dilakukan bukan dalam bentuk tes yang harus dikerjakan oleh para murid. Akan tetapi, para murid menjawab sejumlah pertanyaan yang bersifat personal atau diri sendiri terkait opini atau pendapat murid mengenai topik seperti gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi terkait esensi dan behavior dari topik-topik tersebut. Meskipun demikian, hasil dari survei ini tidak digunakan untuk survei karakter tidak digunakan untuk menilai murid sebagai individu, tetapi untuk menilai keberhasilan sekolah dalam pengembangan karakter. Survei tersebut atau survei karakter diikuti oleh murid pada pertengahan level, yakni murid SD kelas 4, murid SMP kelas 8, murid SMA atau SMK pada kelas 11. Survei tersebut dilakukan di tengah level agar sekolah dan pemerintah masih memiliki waktu untuk mendesain program pengembangan dan perbaikan lebih lanjut, bertolak dari hasil survei tersebut. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Di sini survei lingkungan belajar adalah proses mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Konsep tes survei lingkungan belajar adalah asesmen yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi mengenai input, proses, dan lingkungan belajar. Tujuan dari survei lingkungan belajar adalah untuk mengetahui kualitas proses belajar mengajar serta suasana yang menunjang pembelajaran sekolah. Adapun tujuan dari asesmen nasional sebagai berikut. Saya kutip dari pernyataan Ibu Profesor Dr. Poppy Yaniawati, tujuan dari asesmen nasional adalah yang pertama meningkatkan mutu pendidikan
untuk memperbaiki kualitas, pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mengukur tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan karakter siswa dan memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif. Tujuan tersebut diharapkan dapat, tujuan keduanya diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, selain itu, menurut Ketua Umum Matematika Nusantara, itu Bapak Fatkur Rohman, tujuan dari asesmen yang pertama adalah asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Yang kedua adalah asesmen nasional sebagai petunjuk arah, tujuan, dan praktik pembelajaran. Menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Yang ketiga, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik, sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik dan keamanan yang kondusif. Yang keempat, asesmen nasional untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Adapun pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan Kantor Kemenag. Yang pertama, asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Yang kedua, murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Yang ketiga adalah guru dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Sini saya akan memberikan gambaran rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional AKM survei karakter survei lingkungan belajar yang saya kutip dari kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Matematika Nusantara. Pelaksanaan asesmen nasional akan diperkirakan akan terjadi pada bulan Maret, minggu pertama, sampai April minggu pertama. Untuk kelas 11 SMA atau SMA itu minggu pertama di bulan Maret, kelas 11 SMK di minggu kedua di bulan Maret, kelas 8 di minggu ketiga, paket C di minggu keempat, dan paket A dan B di bulan April di minggu pertama. Apa sih kegiatan asesmen nasional itu? Kita lihat yang pertama, kegiatan asesmen nasional yang perlu disiapkan berikut ini. Sekolah hanya perlu menyiapkan personil dan infrastruktur, tidak perlu melakukan bimbingan khusus dan tryout. Yang kedua, guru perlu mengubah pola pembelajaran, yaitu pembelajaran yang melibatkan penalaran atau pembelajaran high order thinking skill. Nah, ini contoh soal AKM saya akan share di link deskripsi di bawah ini. Ini sumber belajar yang saya ambil dari Kemendikbud, Depo Edu, Brilio, Rencanamu, Pikiran Rakyat, dan webinar Matematika Nusantara. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.